sambil dengerin kita ngobrol. Nah, kali ini topik kita tuh seru banget, relate abis sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat yang masih sekolah, kuliah, atau bahkan yang udah kerja tapi masih suka belajar hal-hal baru ya. Nah, kita mau ngobrolin soal teknologi di dunia pendidikan nih. Kita bakal tuntas dari A sampai Z. Nah, kita udah berdua nih ya, tentunya ada orang yang udah expert banget nih di dunia teknologi. Langsung aja ya, kita panggil aja pakai Kak ya. Ya, boleh. Kak Putri, halo, selamat datang. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Makasih banget ya Kak Alis udah undang, udah ngajak ngobrol aku di sini. Seneng banget nih bisa sharing bareng Kak Alis. Oke, sama-sama. Nah, kita sebelum ngobrol lebih jauh ya, dengerin dulu nih cuplikan obrolan kita yang bakal bikin kalian penasaran. Gokil kan, udah kebayang banget dong ya bakal seseru apa obrolan kita kali ini. Langsung aja ya kita masuk ke ya sesi-sesi yang bakal seru gitu kan, awal-awal keseruan kita. Oke, Kak Putri, kita mulai aja ya. Kita mulai dari sisi cerahnya dulu mungkin ya. Boleh. Oke, soal dampak positif teknologi di dunia pendidikan nih, ya kan? Kalau dipikir-pikir banyak banget ya kemudahan yang kita rasain gara-gara teknologi ini. Secara kita sedang berada di generasi yang Gen Z banget, apalagi kan Gen Z banget di era ya, digital gitu kan. Apa aja sih benefit-benefit utama yang paling terasa gitu? Wah, jadi betul banget nih ya kalau ngomongin manfaat positif dari teknologi sih kayaknya gak ada habisnya ya, karena manfaat itu banyak banget gitu tuh. Nah, yang paling mendasar tuh kayak akses ke informasi jadi lebih super gampang. Jadi kita tuh mau apa aja tuh sekarang jauh lebih gampang karena adanya teknologi. Nah, kayak misalkan nih kalau buat pendidikannya nih, kayak misalkan kalau dulu nih kita mau belajar kita harus ke perpus dulu gitu kan, nyari buku-buku tebel buat kita belajar. Tapi sekarang kan udah ada digital, ada teknologi gitu kan, jadi memudahkan kita nih. Misalkan kita mau cari buku, kita tinggal klik ke Google gitu kan, apa aja kita bisa dapetin tuh dari si teknologi gitu. Nah, jadi proses belajar kita tuh jadi jauh lebih interaktif karena adanya teknologi. Kayak bayangin aja nih, kalau dulu kan kita cuma dengerin guru ngomong kan kayaknya bosen banget ya, kayak ngantuk ya. Guru ceramah kita mendengerin kayak nonton banget gitu tuh. Tapi sekarang kita bisa lihat simulasinya, kayak bisa nih dari main game edukatif yang bikin konsep jadi lebih mudah dipahami. Kayak belum lagi nih soal fleksibilitas, kayak kita tuh karena teknologi bisa nih kapan aja, di mana aja mau belajar. Jadi mau belajar tuh nggak susah, nggak ada alasan buat males belajar. Gitu kan. Iya sih ya. Yang kebayang nih ya, Kak Putri, kayak sekarang aneh banget kalau orang udah mau belajar segampang itu, bisa searching, bisa nonton apa edukasi, dengerin hal positif, itu kan juga termasuk belajar ya. Iya. Nah, Kak Putri bisa kasih contoh yang lebih spesifik gak nih? Gimana sih teknologi itu bener-bener ngebantu di ruang kelas atau pas lagi proses belajar di rumah gitu kan? Secara waktu tahun kemarinnya lagi kan kita udah melewati masa-masa COVID ya, yang dimana belajar tuh nggak bisa di sekolah, keluar aja nggak bisa, pasti kita belajar di rumah dong.
banyak platform pembelajaran online ya kan, kayak misalkan ada Ruang Guru, YouTube juga kan bisa kita ini kan, bisa manfaatkan. Nah di situ tuh materinya nggak cuma teks doang kan, pasti ada yang pakai gambar atau video visualisasi visual, pakai kayak animasi gitu kan. Terus ada juga yang ngasih kuis-kuis interaktif yang langsung bisa dikasih feedback sama si yang kasih video pembelajaran tadi. Terus kayak buat mata pelajaran yang butuh visualisasi tinggi, kita tuh kan jadi bisa lebih bisa ngebayangin ingatannya gitu kan, karena adanya video visualisasi dari si teknologi tadi, dari platform tadi tuh yang tadi aku bilang. Nah terus kayak yang buat lokasinya jauh, terus gak bisa datang sekolah, itu tuh udah gak ada alasan sekarang tuh, karena sekarang tuh kan udah ada banyak ini kan, banyak penyelamat kayak misalkan lokasinya jauh nih dari sekolah atau lagi nggak bisa datang ke sekolah, itu tuh udah gak ada alasan gitu, karena kan sekarang udah ada video conference yang jadi penyelamat buat kita gitu, kayak Zoom meeting gitu ya. Gitu. Nah itu tuh bisa tetap ikut pembelajaran, kita juga bisa ikut diskusi sama teman-teman, bahkan kita juga bisa ikut presentasi. Iya benar. Betul, setuju sih. Saya waktu masa COVID itu pernah banget ya, dari belajar juga susah, sekolah nggak bisa, apa-apa belajar di rumah. Itu pokoknya Zoom meeting, kalau enggak classroom, itu benar-benar kepake banget ya. Hampir tiap hari buat presentasi juga kan, itu emang membantu sih. Dulu kalau nggak masuk sekolah tuh bakal ketinggalan cakupan ya. Iya, Ketinggalan banget. udah merasa tertinggal banget. Iya. Udah kayak ketinggalan seminggu ya sehari. Nah sekarang mah enak ya, dulu bisa langsung share materi, bisa lewat WA ataupun emang bikin classroom gitu kan. Nah yang menarik lagi nih, gimana sih teknologi ini bisa bikin anak-anak jadi lebih semangat gitu belajarnya. Kadang kan suka ada tuh yang malas-malasan kalau udah pulang sekolah tuh kadang malas gitu, walaupun emang belajar tuh dari rumah secara online gitu. Nah ini poin penting nih, jadi teknologi itu kan menawarkan variasi yang lebih menarik kan, dan bisa disesuaikan sama gaya belajar kita, gaya belajar dari masing-masing si anak. Kayak misalkan ada nih anak yang lebih suka sama pembelajaran pakai metode visual, ada juga yang suka auditory, terus ada juga yang kinestetik. Nah dengan si teknologi ini kita tuh bisa nyediain materi dalam berbagai format. Nah, misalkan tuh kayak yang suka pakai metode visualisasi bisa lihat nih dari infografis atau video. Nah terus yang suka pakai metode auditory, kita juga bisa nih dengerin pakai podcast atau audiobook. Terus yang suka gerak nih bisa juga nih belajar sambil main game edukatif. Jadi belajar itu nggak melulu harus duduk gitu kita, nggak melulu harus duduk diam baca buku, tapi bisa jadi lebih fun dan lebih asik, enjoy gitu kan, dengan pakai teknologi. Oke ya, emang belajar pakai teknologi itu asik gitu kan. Iya, Jadi betul. aneh kalau orang gak mau buat belajar gitu. Oke Kak Putri, abis ngobrolin sisi positifnya ya, yang bikin semangat gitu tentunya, kita juga harus realistis dong. Kak Putri gak mungkin dong ya, kayak teknologi tuh gak punya sisi gelapnya. Gimana? Kayak ada gelap, ada terang, ada terang, ada gelap tentunya. Nah, tantangan atau dampak negatifnya aja sih yang perlu kita waspadai dalam konteks pendidikan ini tuh apa aja ya? Oke, bener banget sih ya tadi yang Horis bilang ya kan. Kalau ada negatifnya, ada positifnya, begitu juga sebaliknya. Nah,
terbesar yang sering kita lihat nih yang ada di kita itu tuh dari potensi distraksi. Jadi kayak coba deh kita tuh sekarang lebih perhatiin si anak, jangan disuruh pegang HP terus gitu kan. Jadi notifikasi media sosial dari ajakan main game online itu juga jadi godaan si anak. Misalkan kayak si anak nih dikasih teknologi nih sama si orang tuanya buat belajar. Nah pada saat si anak lagi belajar ada notifikasi masuk nih dari si temennya ngajakin main game, mabar gitu kan. Otomatis kan si anak fokusnya jadi buyar gitu kan. Jadi nggak fokus, kalau enggak malah ninggalin belajarnya tadi demi main game. Selain itu, kalau kita terlalu bergantung sama teknologi, interaksi sosial si anak kan pasti langsung berkurang ya kan. Yang tadinya suka keluar rumah, suka main di rumah, main keluar. Jadi karena dikasih HP nih sama orang tuanya yang tadinya niatnya buat belajar, jadi dia tuh manfaatinnya jadi ke negatifnya gitu ya. Jadi nggak suka keluar gitu. Itu aja sih. Ya betul banget, apalagi ya game di game sekarang udah banyak banget ya game-game online gitu, yang mana juga kalau ngambat proses belajar ya, yang kita mau ngerjain tugas ada notif nih kan, mabar yuk gitu kan, jadi ketunda gitu kan ngerjain tugasnya, terus jadi pusing mau ngerjain yang mana dulu, saking ketinggalan banget nih tugas mau tugas yang mana dulu nih yang diberesin. Soalnya kan dengan dia beralih ke main game itu kan jadi nggak beres tugasnya. Itu bener banget sih kayak menurut aku. Jadi kesenjangan sosial ini juga masih jadi masalah besar di Indonesia. Jadi gak semua siswa punya akses yang sama terhadap perangkat teknologi yang memadai dan koneksi internet yang stabil. Masalah ini juga jelas banget nih, jadi menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Kayak misalkan nih, anak-anak kota nih pasti kan lancar kan lancar pakai gadget karena dia tinggal di kota. Sedangkan anak-anak yang tinggal di daerah-daerah terpencil pasti kan tertinggal ya. Ketinggalan zaman ya kalau bahasa itu ya. Kalau enggak ya mungkin masih sulit nih buat sekedar ikut kelas online. Jadi ini tuh masih jadi PR banget nih buat kita semua untuk bisa mengatasi masalah ini. Iya betul banget. Apalagi ya perbedaan daerah juga berpengaruh banget ya. Iya betul bang. Teknologi buat belajar anak tuh beda banget gitu kan. Oke, terus kalau dari sisi kesehatan mental siswanya nih Kak Putri, ada nggak sih dampaknya buat kalau kita ada nggak sih dampaknya kalau penggunaan teknologi ini tuh nggak terkontrol gitu Kak Putri? Jelas ada Kak, jelas ada. Jadi penggunaan teknologi yang berlebihan tuh, apalagi kalau tujuannya cuma buat scroll media sosial itu pasti bisa memicu stres, terus cemas, bahkan bisa bikin kita tuh susah buat tidur. Jadi tekanan dari media sosial juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri dari anak. Makanya nih penting banget buat ngajarin penggunaan teknologi yang bijak dan seimbang sejak dini, khususnya buat para orang tua nih yang udah kasih gadget ke anaknya. Apalagi ya sekarang remaja-remaja pas-pasnya jatuh cinta ya kan? Bener banget. Itu kan bisa kita lagi besok mau sekolah nih tiba-tiba putus cinta atau mau diselingkuhin ya, pasti ya ngalihin ke scroll media apapun, nemu-nemu kata-kata galau, nangis gitu, jadi semangat bikin, malah jadi nambah cemas ya, jadi susah tidur gitu, gadang sampai subuh gitu kan. Nah terus Kak Putri, biar kita nggak cuma ngomongin masalahnya doang ya, gimana sih cara kita bisa memaksimalkan semua manfaat positif teknologi ini nih sambil meminimalisir resiko-resiko negatifnya?
Jadi kuncinya tuh menurut saya ada di literasi digital yang kuat. Jadi bukan cuma soal bisa pakai komputer, bisa pakai internet, tapi juga soal pemahaman yang baik tentang bagaimana teknologi bekerja. Jadi nggak cuma kita harus tahu gitu tuh, nggak cuma kita harus menguasai si teknologi itu, tapi kita juga harus tahu manfaatnya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara produktif dan bagaimana kita bisa melindungi diri dari potensi bahayanya. Nah, ini tuh berlaku juga nih buat semua orang, khususnya tuh buat guru, siswa, orang tua juga perlu tuh, orang tua perlu banget. Terus guru juga perlu mengembangkan potensi digitalnya nih supaya bisa menyalurkannya ke si siswanya. Nah, si siswa juga perlu diajarkan cara penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, etis dan aman. Itu tuh bisa diajarin juga nih dari si orang tua. Jadi kalau belajar teknologi nggak cuma siswa atau pelajar aja ya. Jadi orang tua, guru, ya layaknya masyarakat aja perlu. Iya benar, perlu banget gitu kan. Nah, kalau dari sisi orang tua nih Kak Putri, gimana sih peran mereka dalam mendampingi anak-anaknya di era digital ini? Jadi peran orang tua itu cukup kuat banget. Jadi mereka tuh harus terlibat aktif juga dalam memantau dan membimbing anak-anaknya dalam penggunaan teknologi. Nah, itu bukan cuma soal ngasih batasan waktu main gadget, tapi si orang tua juga harus ngasih dan membangun komunikasi yang terbuka juga sama si anak gitu kan. Jadi orang tua tuh perlu tahu apa aja nih yang anaknya lakuin pakai si teknologi tadi. Terus apa aja nih tantangan yang bahayanya dari si teknologi ini bagi si anaknya gitu. Terus orang tua tuh juga harus kasih contoh baik juga nih ke anaknya soal penggunaan teknologi gitu sih Kak. Iya. Secara ya, anak juga pasti bakal nyontoh orang tuanya kan. Iya benar banget. Kalau orang tuanya jangan main HP terus, makan, gitu belajar, tapi orang tuanya nonstop main HP kan. Pasti kan si anak juga bakal ngikutin sih kebiasaan orang tuanya, kayak ngapain sih gitu kan, belajar nanti aja makannya orang mama aja kayak gitu, gitu kan pasti banget gitu. Nah, terakhir nih Kak Putri, buat pembelajaran yang berbasis daring ya yang efektif, tipsnya nih dia gak cuma sekedar yang penting habisin aja gitu. Kan ada nih kalau kemarin sering meeting, absen, pas bagian absen hadir, cuma abis itu udah kameranya mati ya, gitu kayak kan. asal masuk aja gitu. Jadi pembelajaran daring yang efektif itu butuh perencanaan yang matang juga ya dari si guru gitu. Jadi konten dari pembelajarannya itu yang dibuat si guru juga harus menarik, metodenya juga harus variatif. Jangan cuma ceramah. Kan kalau ceramah kan guru kan jadi bosan gitu ya, bikin ngantuk ya. Terus interaksi antara guru sama siswa itu juga penting banget nih. Kalau misalkan lagi daring, nggak ada alasannya juga nih lagi daring, jadi nggak bisa interaksi sosial antara guru sama siswanya. Kan bisa nih interaksinya lewat Gform, kalau enggak lewat forum diskusi atau sesi jawab. Nah, yang paling penting sih guru harus punya strategi untuk menjaga motivasi dan keterlibatan siswanya ya, walaupun nggak ketemu langsung di kelas gitu. Jadi walaupun ketemunya secara daring, iya, kalau gurunya asik pasti siswa juga asik ya. Iya, Jadi bakal stay di forum itu gitu. Waduh, nggak kerasa banget ya Kak Putri, udah banyak banget nih yang kita obrolin, bener-bener membuka mata banget nih soal seluk-beluk teknologi dalam pendidikan gitu kan. Nah, terima kasih banyak nih Kak Putri atas waktunya dan semua wawasan yang super bermanfaat ini ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah teknologi ini memang
punya dampak yang luar biasa di dunia pendidikan tentunya ya. Dan kita semua punya peran penting untuk memastikan dampaknya lebih banyak positifnya atau negatifnya gitu kan. Jadi kalau kita tahu, kalau kita paham, kita tuh pasti bakal meminimalisir hal negatif itu terjadi gitu. Makasih juga ya buat Alis atas undangannya. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan pencerahan buat para pendengar juga. Oke deh, buat kalian yang udah setia nonton dari awal sampai akhir, makasih banget. Jangan lupa diterapin ya tips-tipsnya. Makasih juga udah mau ya ikut berdiskusi ya di belakang layar ya. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat buat kalian semua dan kita juga.